Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Noviani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia, yang itu tentang perencanaan SDM. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Nah, selanjutnya ada tujuan perencanaan SDM. Yang pertama adalah untuk memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pengawal baru. Yang keempat, melengkapi informasi sumber daya manusia dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Kemudian ada langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama ada analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Kemudian ada peramalan kebutuhan SDM. Selanjutnya menentukan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Selanjutnya analisis ketersediaan atau supply SDM dan kemampuan perusahaan. Dan yang terakhir menentukan dan implementasi program. Nah, kemudian ada proses perencanaan sumber daya manusia. Ada dua, yaitu yang pertama adalah persediaan tenaga kerja saat ini. Langkah awal yang dapat dilakukan dalam perencanaan SDM yaitu mendata ketersediaan SDM yang sudah ada pada perusahaan. Mulai dari jumlah tenaga kerja, kapasitas dan kemampuan, latar belakang pendidikan, kinerja, hingga potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka. Yang kedua, untuk menghitung kebutuhan SDM di masa yang akan mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Kemudian ada strategi dan implementasi pencarian SDM. Strategi yang dibuat tentunya dapat memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR dapat melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan manajemen SDM, sehingga melakukan perubahan kebijakan terkait SDM. Mengevaluasi dan monitoring. Tahap selanjutnya adalah mengevaluasi dan monitoring. Anda bisa melakukan evaluasi secara berkala terhadap strategi yang telah diimplementasikan. Proses akhir ini memberikan gambaran jelas bagaimana SDM bekerja dan memenuhi target perusahaan. Jika kemudian ditemui ketidaksesuaian, bisa dilakukan koreksi atau perubahan. Yang selanjutnya ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama ada pertumbuhan atau growth. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan SDM, penting juga bagi para HR untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget? Apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak SDM. Nah, kemudian ada perubahan atau change. Perubahan bisa terjadi kapanpun. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usaha agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Kemudian ada teknologi atau teknologi, yaitu penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan
mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada pentingnya perencanaan SDM. Yang pertama ada kebutuhan tenaga kerja masa depan. Artinya, perencanaan sumber daya manusia dianggap digunakan sebagai alat untuk memastikan ketersediaan SDM di masa depan, agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Kemudian, mengatasi perubahan jangka panjang atau jangka pendek. Membantu dalam menilai sumber daya manusia melalui inventaris SDM. Selain itu, juga untuk merubah kekuatan teknologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Kemudian ada perekrutan personel yang berkompeten. Untuk memilih personal yang sesuai untuk mengisi lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Hal ini juga untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia serta menilai tingkat investasi dari sumber daya manusia yang tersedia. Kemudian ada pengembangan sumber daya manusia. Untuk membantu dalam mengidentifikasi persyaratan dari berbagai pekerjaan, kemudian kedepannya diharapkan perusahaan dapat menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya manusia yang tepat. Mengukur bahwa organisasi memperoleh dan memanfaatkan tenaga kerja secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, perencanaan ini juga membantu dalam menilai dan merekrut sumber daya manusia yang tertampil. Kemudian ada pengurangan ketidakpastian. Pengurangan dampak ketidakpastian yang disebabkan oleh perusahaan adalah proses dan prosedur manajemen sumber daya manusia yang tidak terduga dalam perusahaan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.